Oke, kita sampai ke bab terakhir, yaitu mengenai sistem persamaan diferensial linier. Sebenarnya mirip-mirip dengan bab 7, kan di depan dulu udah membahas juga sistem persamaan diferensial, bahkan yang tak linier. Ini yang linier, tapi dikaji menjadi lebih dalam, gitu ya. Kalau diperhatikan yang di depan dulu kita sistem persamaan diferensial itu meskipun tidak linier, tapi belum membahas kestabilan dari sistem, kestabilan dari titik equilibriumnya atau titik keseimbangannya. Baru menghitung titik keseimbangan. Nah, kestabilannya belum, gitu ya. Itu di bab ini. Oke, kita mulai aja. Sistem persamaan diferensial linier dimensi 2. Ya, bayangkan persamaannya hanya ada 2 atau fungsinya hanya ada 2. Yaitu fungsi X1. X1 bukan variabel bebas, tapi dia fungsi ya. X1 fungsi T, X2 juga fungsi T. Dan turunannya terhadap T memenuhi hubungan ini. Jadi turun dari X1 memuat X2, turunan dari X2 juga memuat X1. Jadi ada keterkaitan gitu. Linear diartikan bahwa pangkatnya dalam X1 dan X2 di ruas kanan itu pangkat 1. Dan nggak ada perkalian antara X1 dengan X2. Oke, ini bentuk umumnya. Nah, dalam bentuk matriks, nanti kita akan bekerja dengan matriks gitu ya. Maka ini ruas kiri sih tulis sebagai vektor. Ruas kanannya bisa kita tulis yang bagian ini. Ini kan kayak kalau yang lalu SPL, ya tapi ini fungsi ya, X1, X2-nya. Itu kita tulis seperti ini, kalau dikalikan, balik lagi ke bentuk atas, yang G-nya dipisahkan. Oke, kemudian hal spesial. Oh, sorry, sebelum hal spesial. Jadi dengan notasi matriks, sistem persamaan diferensial ini bisa saya tulis seperti ini, di mana X ini, vektor X itu terdiri dari fungsinya, fungsi X1 dan fungsi X2. Sama dengan A kali X tambah GT. Masing-masing ini vektor ya. Oke. Bila A dan G, G-nya dan A-nya ini tidak memuat variabel T, sistem disebut otonom. Ya. Oke. Kemudian, jadi kalau nggak memuat variabel T gimana? Ya ininya konstanta ya. A11, A12-nya, A121, A22-nya konstanta. Ini konstanta, itu disebut otonom. T-nya nggak muncul. Kemudian lebih khusus, kalau ini nggak ada, atau 0, disebut homogen. Gitu ya, jadi nggak ada fungsi G yang berdiri sendiri. Adanya yang terkait aja dengan X1, X2 seperti ini. Oke. Nah, kita lebih banyak akan membahas nanti ke belakangnya hanya sistem persamaan diferensial linier otonom, nggak ada T-nya di ruas kanannya, dan homogen. G-nya nggak ada. Jadi hanya ini aja, dan ininya konstanta. Jadilah seperti ini. Ya. A11, A12, A21, A22 konstanta. Jadi semua pembahasannya nanti hanya yang otonom dan homogen. Oke. Contoh-contohnya. Ini diberikan sistem persamaan diferensial berikut. Tuliskan dalam notasi matriks. Saya tulis di OneNote ya. Jadi ini mudahlah, tinggal disusun saja sebagai berikut. Sebentar. Jadi tulis dalam notasi matriks. Maka saya bisa tulis yang ini, yang A, dx1
per dt, turunan fungsi yang kedua terhadap T, ini vektor ya. Koefisiennya tinggal comot aja dari sini. Min A, min B, ini B, ini min C, gitu ya. Kali X1, X2. Ya, ini kita namakan apa? dx dt vektor sama dengan A, yang ini A, kali X. Dengan X ini vektor yang isinya adalah X1, X2. Gitu ya. Oke, jadi notasi matriksnya cukup ini. Yang kedua, ya? Itu harusnya min A, min B-nya dikali X1 aja, Pak. Yang X2-nya 0, Pak. Yang baris pertama. Oh iya, salah. Ah, bodoh saya, pintar pisan kamu. Min A, min B. Ini kan X1 semua ya? Aduh, blow on saya. 0 gitu ya. Oke. Terima kasih koreksinya. Aduh, kalau nggak salah ngajar. Ketipu saya ya. Ketipu. Oke. Kalau yang ini semua muncul ya. X1, X2-nya. Jadi yang ini ya sama aja lah. dx1 dt, dx2 dt sama dengan min 1. Kalau ini benar lah. Udah skala. Salah sekali, salah lagi, gawat. Kalau salah lagi yang sama. Tapi bisa aja salah memasukkan nilai. Oke, begitu saja ya. Gampang. Oke. Nah, pengertian nilai kesetimbangan atau titik keseimbangan atau titik equilibrium ya. Itu adalah pasangan X1 topi dan X2 topi. Itu disebut nilai kesetimbangan dari sistem ini. Bila memenuhi ya namanya kesetimbangan, turunannya 0 masing-masing ya. Ini turunannya 0. Pada titik tersebut tentunya. Hal ini berarti apa? Kalau ini 0 dan ini 0, berarti ruas kanannya juga 0 ya. Berarti AX sama dengan 0. Ini A-nya tadi koefisiennya, AX-nya 0. Pada X topi gitu ya. X topinya dinotasikan vektor ya seperti ini. Oke. Nah, bila jadi saya punya sistem persamaan ini untuk menentukan apa? Tadi nilai kesetimbangannya ya. Jadi ini harus 0, ini harus 0. Nah, bila determinan A tidak 0, maka nilai keseimbangan hanya ada 1. Kalau ini enggak 0, berarti kan SPL, ini kan bentuknya SPL ya. Sistem persamaan linier. Solusinya tunggal. Solusinya tunggal mana? Solusinya hanya 0 aja. Yaitu X topinya 0, 0 gitu ya. Karena hanya ada satu solusi, 0, 0 juga solusi, berarti solusinya cuma itu aja. Tidak menarik. Itu generik. Solusi 0 udah pasti gitu lah ya. Nah, sekarang yang menarik yang ini. Bila determinan A-nya 0, kondisinya disebut non-generik. Kalau determinannya 0, pasti solusinya banyak ya. Kenapa? Karena 0 pasti solusi kan. Mau generik atau non-generik, 0, 0 pasti solusi. Ya. Solusi dari apa? Dari ini tadi. Ini sama dengan 0, ini sama 0 nilai keseimbangan. Atau ini sama 0, ini sama 0. Nah, kalau X1 dan X2-nya 0, udah pasti solusi. Dia berupa nilai keseimbangan. Nah, kalau determinannya 0, berarti SPL itu solusinya banyak atau tidak ada. Tapi kita lihat bahwa 0, 0 pasti solusi. Jadi pasti punya solusi. Jadi kalau determinannya 0, pasti solusinya banyak. Gitu ya. Alasannya itu.
Oke. Malah dalam, salah saya ya. Malah dalam masalah biologi, hampir semua masalahnya bersifat generik. Ini saya nggak terlalu tahu lah ya. Banyak generik atau enggak, itu harus tahu orang biologi. Memudahkan dong kalau gitu. Kalau generik berarti nilai keseimbangannya selalu 0,0 ya. Enak sekali. Apapun bentuk ininya, maka nilai keseimbangannya selalu 0,0 pada kebanyakan masalah biologi. Karena dia generik. Dan nanti, betul, ke belakang tuh nilai keseimbangannya hanya di 0,0 aja. Nah, kumpulan titik-titik pada bidang fasa X1, X2 yang memenuhi ini udah dulu disebut X1 null Klein kan ya. Sedangkan yang memenuhi DX2 DT0 disebut X2 null Klein. Ya, yang turunan X2-nya 0 gitu ini ya. Ini yang turunan X1-nya 0. Nah, keduanya merupakan pasangan garis lurus yang memenuhi, saya mundur ke belakang dikit. Kalau dilihat di sini, ini kan tadi 0. Ini 0. Ini kan persamaan di bidang di koordinat persegi panjang dengan sumbu-sumbunya masing-masing, horizontalnya katakan X1, vertikalnya X2, bidang fasa ya. Berarti ini adalah persamaan, ini sama dengan 0, persamaan garis lurus kan. Ini sama dengan 0 juga persamaan garis lurus. Itu yang mana kalimat tadi. Nah, ini. Oke. Nah, coba kita lihat. Ini ada jawabnya nggak? Aduh, nggak ada. Saya harus ngitung. Oke. Gambarkan X1 null Klein dan X2 null Klein dari ini. Tadi yang dimaksud X1 null, nulisnya jelek, null Klein, itu adalah dx1 per dt sama dengan 0. Sama aja dengan min x1 ditambah 2x2 sama dengan 0. Oke? Nanti gambarnya saya mau ngitung dulu x2 null Klein. X2 null Klein adalah dx2 dt sama dengan 0. Jadi masukkan ke persamaan di atas, 3x1 min 3x2 sama 0. Ini saya sederhanakan aja. Saya pengen keluarkan x2. X2 sama dengan berapa? 1/2 x1 ya. Yang ini x2 sama dengan dibagi 3 semua sama dengan x1. Nah, null Klein-nya kalau kita gambar di bidang fasa. Bidang fasa tuh yang berisi variabelnya ya. Ini yang X1, ini yang X2. Boleh tukar-tukar, tapi biasanya urut aja ya, X1, X2. Nah, ini tak lain sama aja dengan persamaan garis, Y sama dengan setengah X gitu ya. Dan yang ini, Y sama dengan X, itu di mana Y-nya tuh X2, X-nya tuh X1. Gitu. Ya udah saya gambar. Y sama dengan X dulu. Y sama dengan X, ini. Satu lagi, Y sama dengan setengah X, lebih rendah ya. Ini Y sama dengan setengah. Jangan Y ya. Ini kan sumbunya X2 dan X1. X2 sama dengan setengah X1. Yang satunya lagi, X2 sama dengan X1. Oke, ini adalah yang ini. Namanya apa? X2 sama X1 tuh X2 null Klein. Null aja gitu. Yang ini X1 null Klein. Oke, lanjut lagi. Kalau nggak paham nanya ya.
Bab ini mah lebih gampang dari bab sebelum ini. Fungsi dua peubah susah. Nilai keseimbangan X topi. Sebentar, nilai keseimbangan tadi udah belum disebut. Oh iya, pasangan ini itu disebut nilai keseimbangan. Jadi apa? Kalau di gambar tadi selalu itu nilai keseimbangan adalah perpotongan antara kedua nol lain ya. Udah di yang depan juga kan. Perpotongan antara X nol dan Y nol itu adalah titik equilibrium atau titik keseimbangan atau nilai keseimbangan gitu ya. Kalau di persamaan diferensial yang apa tadi namanya homogen dan otonom, kalau determinan matrik koefisiennya sama dengan tidak nol, maka nilai keseimbangannya selalu hanya titik ini aja. Ya. Ini tadi yang generik. Determinannya tidak nol. Solusinya tunggal, yaitu 0, 0 aja. Oke, saya lanjut. Nilai keseimbangan X topi disebut stabil lokal jika untuk semua X yang dekat dengan X topi, maka X-nya ini, si X ini yang awalnya diambil yang dekat dengan X topi, dengan berjalannya waktu akan konvergen ke titik keseimbangan. X topi ya, X topi itu nilai keseimbangan, titik keseimbangan. Artinya apa? Kalau di gambar ini, saya berikan awalnya waktu T-nya 0. Waktu T-nya 0, katakan berada di sini. Jadi X1-nya sekian, nilai X1-nya sekian, nilai jangan negatif sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah secara matematik. Kalau secara makhluk hidup yang nggak ada negatif. Ini X2-nya sekian, X1-nya sekian. Jadi awalnya sini, dengan berjalannya waktu, kalau dia stabil lokal, dia akan konvergen ke sini. Untuk semua titik-titik yang dekat dengan ini. Dekat itu relatif ya. Kalau kita ngukur jarak antar bintang ya 100 km tuh dekat gitu ya. Oke. Ini juga dekatnya relatif. Jadi ingat bahwa X1 dan X2 itu bergantung waktu ya. Berubah terhadap waktu. Yang nggak berubah yang nilai keseimbangan karena tadi turunannya 0 di sini. Kalau di awalnya X1, X2 di titik-titik di mana di sini, misalnya titik ini, dengan jalannya waktu ya berubah nilai X1 dan X2-nya. Mengikuti sistem persamaan diferensialnya. Oke, nah kalau dengan berjalannya waktu ini menjadi konvergen ke titik keseimbangan, maka titik keseimbangan ini dikatakan stabil. Oke. Nilai keseimbangan X disebut stabil global jika untuk setiap X berlaku dengan berjalannya waktu, maka si X ini konvergen ke nilai keseimbangan. Jadi bedanya apa yang lokal sama yang global? Kalau yang lokal tuh untuk titik yang dekat dengan nilai keseimbangan, dengan berjalannya waktu dia konvergen ke sana. Tapi mungkin titik yang di sini nggak konvergen ke sana. Misalkan makin lama makin ke kanan. Nah, yang seperti itu ini stabil lokal. Kalau stabil global, X-nya yang manapun di sini, atau jauh di sini, atau di sini, mau dekat, mau jauh, semuanya konvergen ke nilai keseimbangan. Itu namanya stabil global. Nah, membedakannya gimana? Ya nanti lah. Oke. Untuk memahami arti stabil lokal dan stabil global, periksalah jenis kestabilan dari persamaan diferensial berikut ini. Saya ini contohnya yang bukan sistem ya, tapi pengertiannya sama aja. Coba kita lihat. 3 soal ini. Ada jawabnya nggak di bawah? Oh, nggak ada. Wah, bab ini nggak ada jawabnya. Semua manual.
Coba ya. Pengertian stabil global, lokal sama global. Yang ini dulu. Kalau kita bicara kestabilannya harus ada nilai kesetimbangannya dulu. Cari dulu. Nilai kesetimbangan itu adalah dx dt sama dengan 0 sama aja dengan min x kuadrat ditambah 6x min 9 sama 0 sama aja. Saya nggak suka x kuadratnya negatif tuh asal susah gitu ya. Saya kali min 1 kedua ruas, persamaan boleh ya dikali min juga. Jadi saya dapat x min 3 gitu ya. Kuadrat sama 0. Jadi nilai kesetimbangannya x topi sama dengan 3. Paham ya? Nah, kita udah pernah belajar dulu menguji kestabilannya. Pakai apa? Pakai apa? Diagram apa ini? Sumbunya apa? Masih ingat nggak ini? Cara ngujinya? Antara apa dengan apa di sini? Diagram fasa kalau untuk yang bukan sistem. Nah, lupa. Antara X dengan dx dt ya. Oke. Kemudian ini 3. Nilai kesetimbangannya 3. Kita lihat bahwa di sebelah kiri ini dx dt-nya gimana? Dx dt-nya kan tadi ini dx dt ya. Ini dx dt kalau saya tuliskan bisa min apa? Min x min 3 kuadrat gitu kan? Berarti di sini apa? Tandanya min. Masih pada ingat nggak ini? Berarti grafiknya ke sana. Yang di sini juga negatif. Nah, ke sana. Coba saya tanya. Delvin, masih ingat nggak yang kayak ginian dulu? Aduh, rada-rada lupa. Lupa. Walah, perlu saya buka lagi? Oh, boleh, Pak. Saya kalau pada lupa sekelas kan daripada saya ngecap, mendingan saya buka lagi ya. Ya, Bu. Oke. Kalau dulu ini digambar dulu grafiknya. Grafiknya ini kan parabola membuka ke bawah dengan puncak di min 3. Jadi gambarnya grafik itu tuh parabola. Ini ditabrak ya sumbu Y. Kalau parabola tuh nabrak garis manapun. Kalau dia negatif, ini lihat, ini turunan nih. Yang sumbu tegaknya turunan. Turunannya negatif, berarti populasinya berkurang, bergerak ke sana. Kalau di sini juga negatif nih turunannya. Jadi kalau populasinya mulainya di sini, dia akan bergerak ke kiri dengan berjalannya waktu. Nah, berarti titik ini tidak stabil ya. Kenapa? Karena kalau stabil, ini titik 3, untuk semua titik yang dekat di sini akan konvergen ke 3. Ini enggak yang di dekat, yang di sebelah kirinya malah menjauh dengan berjalannya waktu. Karena dx dt-nya negatif tadi. Tapi kalau kita mulai dengan x di sini, di sebelah kanan 3, nah ini juga turunannya negatif terus. Ya, turun ke sana. Jadi di sekitar 3 kiri kanannya enggak menuju 3. Yang di sini menjauh, yang di sini memang mendekat. Tidak stabil. Begitu. Aduh, lupa ya. Nah, karena lupa kita bahas satu-satu. Yang kedua. Saya crop dulu biar nulis di bawahnya.
Yang kedua ini. Coba kita lihat. Nilai kesetimbangan. Ingat, kesetimbangan itu turunannya 0. Ya, di sini hanya ada fungsi X, dx, dt, sama dengan 0. Titiknya mana yang menyebabkan 0? Yaitu 1, 3, dan 4. Kita namakan X topi, nilai kesetimbangan tuh. Yang ke-1, 1, 3, dan 4. Ada 3 titik. Kita gambar lagi grafiknya di bidang fasa. Bidang fasa itu bukan menggambar fungsi X terhadap T, meskipun X fungsi T. Tapi menggambar untuk yang ini, fungsi, yaitu X-nya terhadap turunannya. Nah, bab 7 nih. Kemudian nilai keseimbangannya tadi 1, 2, 3, dan 4. Artinya kalau X-nya dimulai di sini, katakan suatu saat jumlah populasinya sama dengan 3 itu, maka dx dt-nya 0. Maka populasinya ya 3 terus, karena turunannya 0, nggak berubah lagi. Tapi kalau X-nya di luar itu gimana? Nah, saya gambar dulu ini. Menggambar ini, kembali diingatkan, kita lihat aja yang di ujung-ujungnya, di atas 4. Di atas 4 ini positif, negatif. Positif, positif, positif. Berarti di atas 4 positif. Saya gambar ini. Di 4, 0. Berarti pasti di antara 3, 4 negatif. Di antara 1, 3 positif lagi. Itu pastinya. Karena ini polinom kan. Polinom derajat 3. Dengan tahu 1 di sini positif, ya pasti ini kayak gitu gambarnya. Karena ini kan nilai keseimbangan harus dilalui. Oke, dengan demikian saya bisa gambar sekarang yang di kiri 1 negatif, berarti ke sana. Artinya apa? Kalau populasinya ada di sini, suatu saat populasinya misalkan setengah, maka dengan berjalannya waktu, ini turunannya negatif, populasinya akan berkurang. Sampai di sini, turunannya tetap negatif semua yang di sini. Kan ini turunannya di sini digambar. Jadi semua yang dimulai di sini akan bergerak ke kiri. Yang antara 1, 3, dia bergerak ke kanan. Karena positif ini. Antara 3, 4, negatif, bergerak ke kiri. Dan yang lebih besar 4 bergerak ke kanan. Nah, di sini dikatakan 3 itu titik yang stabil, lokal. Artinya titik yang dekat sini, di kiri kanannya yang mana aja mulainya akan mendekat ke 3. Kenapa enggak global? Karena kalau saya ambil titik di sini, tidak menuju 3, dia ke kanan. Ambil titik di sini, enggak menuju 3, ke kiri. Jadi hanya lokal aja. Kalau titiknya dekat dengan 3, yaitu di interval ini atau di interval ini, baru menuju 3. Itu stabil lokal ya. Tadi tidak stabil karena di sini mendekat, tapi dari sebelah sini menjauh. Nah, yang ketiga kita lihat. Yang ketiga. Oke, ini nilai kesetimbangan atau titik kesetimbangan gitu ya. Timbangan, Pak Oki lebih senang pakai equilibrium. Berarti dx dt 0 dipenuhi oleh x topinya berapa? 0 ya. Ini sama dengan 0 ya, x-nya 0. Nah, kita gambar lagi. Saya gambar antara x dengan turunannya. Ya, seolah ini y sama dengan sekian x gitu. Min x pangkat 3. Kita lihat x pangkat 3 dulu. X pangkat 3 seperti ini. Diminuskan. Jadi seperti itu ya. Min x pangkat 3 gambarnya seperti itu.
Titik equilibriumnya mana? Tadi ini, 0. Nah, itu dulu. Coba kita lihat sekarang. Kalau saya mulai X-nya dengan di sini. Aduh, ini kok nggak, harusnya saya mau ngasih contoh yang stabil global nih, nggak cocok jadinya. Ini nggak stabil juga ya. Kalau di situ, nggak stabil betul. Kalau di sini, ini kan positif kan di atas sumbu X nih, di atas sumbu horizontal, berarti dia bergerak ke sana. X-nya akan bertambah, karena dx dt-nya positif. Berarti nilai X-nya akan bertambah, bergerak ke sana. Kalau saya mulai di sini, karena ini grafik turunannya negatif, dia akan berkurang. Nah, saya mulai dimanapun, katakan ini saya perpanjang sumbunya, mulai di sini. Nilai turunannya negatif, ini kan min X pangkat 3. Dia bergerak ke sana. Nah, ini stabil global. X-nya mulai dimanapun akan konvergen ke nilai kesetimbangannya. Begitu ya. Jadi harap dipahami bagaimana yang artinya stabil global, stabil lokal kayak ini. Yang ini mah tidak stabil. Oh ya, ini titik ini gimana? Ini tidak stabil juga. Yang ini tidak stabil. Dimulai dekatnya malah menjauh dia. Sampai situ dulu coba saya tanya Felika, paham tidak? Paham, Stabil Pak. lokal global? Paham, Pak. Hanifa? Paham, Pak. Siapa yang tidak paham? Ngaku. Biar dijelasin lagi. Bapak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Yang contoh B itu tadi yang di kanannya 4, kenapa grafiknya di atas ya, Pak? Masukin aja. Saya dapetinnya, yang lain saya dapetinnya dari satu ini dulu. Di kanan 4. X-nya, ini kan X-nya ya. X-nya ambil aja 5 atau 10 atau 7, pokoknya lebih besar dari 4. Masukin ke sini. 7. Oke, Pak. Positif, positif, positif. Yang ini positif, dan ini harus melalui titik ini, jadi pasti grafiknya gitu. Kalau tadi saya dapatnya negatif, ya grafiknya ini. Ya. Ceknya boleh yang kanannya, boleh yang kirinya, boleh yang di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah udah tahu positif, ya pasti ini turun, naik gitu ya. Oke. Amelia, paham tidak? Paham, Pak. Abigail? Paham, Pak. Oke. Lanjut lagi. Gitu ya. Jadi mencari nilai kesetimbangan dari sistem, ini dibuat 0, ini dibuat 0. Hasilnya garis nanti. Kalau di sistem. Perpotongan garis itu adalah nilai kesetimbangannya. Yang X1 null client dengan X2 null client. Perpotongannya kalau ininya apa? Matriksnya tadi apa? Generik atau apa ya? Yang determinannya nggak 0 tuh. Nah, ini kalau generik pasti dapatnya hanya titik 0,0. Gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu ada istilah stabil lokal global. Nah, di sistem gimana? Kita akan lihat. Ini, ada teoremanya. Misalkan nilai keseimbangan X topi, ini sekarang kembali untuk sistem kita ya. Kalau yang nggak sistem mah udah gampang. Berlaku juga ini. Stabil lokal. Bila sistem persamaan diferensialnya bersifat generik, berarti determinannya nggak 0, maka akan jadi stabil global. Gitu ya. Yang stabil lokal jadi stabil global. Contoh saya tadi ini yang X pangkat 3, si ini stabil lokal juga ya. Kalau dilihat semua titik yang dekatnya di kiri kanannya konvergen ke situ. Cuma lebih dari itu, titik yang jauh pun yang manapun tetap konvergen ke situ. Jadi global dia. Oke. Nah, sekarang kita akan mengamati jenis-jenis
titik kesetimbangan sebenarnya jenis-jenis kestabilannya ya. Jenis-jenis kestabilannya. Kita nggak akan ngitung dulu, hanya akan diberikan, kemudian diperlihatkan gambarnya seperti ini. Nah, yang ini namanya misalnya saddle, nanti ada knot, ada apa. Mengenai cara menentukannya nanti pasal berikutnya ya. Jadi ngitungnya nanti. Nah, jenis-jenis titik kesetimbangan pada sistem ini. Titik kesetimbangan X topi, jadi ingat DX1 DT 0, DX2 DT 0, dapatlah sepasang garis, potongannya itu titik kesetimbangan. Selalu di 00 kalau sistemnya generik. Nah, itu titik kesetimbangan itu disebut saddle bila face portrait-nya, face portrait itu apa? Gambar kalau di yang bukan sistem tadi antara X dengan turunannya, kalau di yang sistem itu gambar antara X1 dengan X2 ya. Itu namanya face portrait sumbernya. Bersifat mendekati X topi pada satu sisi dan menjauhi X topi pada sisi yang lain. Gimana sih? Nah, ini susah juga ya. Ini. Oke, ini kalau dicari X1 0 kliennya dapat garis ini, X2 0 kliennya ini, bisa lah dari sini ya. Jadi ini X1 0 kliennya adalah mana? X2 sama dengan 0. X2 sama 0 itu ini sumbu mendatar ya. X2 sama 0. Ini X1 0 klien, ini X2 0 klien, ini potongannya adalah nilai kesetimbangannya. Nah, yang disebut saddle tuh kalau kestabilannya seperti ini. Dari satu sisi di sini, kalau dijalankan T-nya, dia mendekati ke nilai kesetimbangan. Tapi setelah di sisi lain nanti, menjauhi. Tentu saja ini nggak stabil ya. Kalau didekati kemudian dijauhi. Kalau stabil tuh harus menuju ke dia. Terus gitu. Nah, ini saya perbesar supaya kelihatan. Ini. Gimana taunya ini? Nanti ya, pasal berikutnya. Jadi ini katakan udah dihitungkan, ketemu face portrait-nya kayak gini. Kalau mulai X1 dan X2-nya di sini, misalnya, di titik ini. Dengan berjalannya waktu, nanti solusi X1, X2 itu memenuhi kurva ini. Nah, jadi dia mendekati dulu dari sini ke titik kesetimbangan, kemudian menjauh. Nah, yang seperti itu namanya titik ini bersifat saddle. Ya. Gambar solusi X1, X2-nya bisa direka-reka dari sini. Kita lihat ini. Kalau saya mulai dengan X1-nya min 2, X2-nya 2. Saya mau sebentar, saya crop dulu. Susah ngomong aja ya. Nggak sambil digambar. Ini katakan kita yang kiri udah punya yang gambar, yang kanan mau digambar. Dulu juga asalnya sudah pernah di sistem itu. Yang pakai apa? Arah gerak itu. Tapi ini nanti nyampe juga ke arah gerak itu. Katakan mulai X1-nya min 2. X1-nya min 2 di mana? Di kiri ya. X1-nya min 2 di sini, katakanlah. Ini skala di sini ya, min 2 di sini. X2-nya 2. Oh, ini udah ada titik lainnya di sini. Ini titik di mana X1-nya min 2, X2-nya 2. Nah, kurva solusinya seperti ini. Nanti kita belajar ini. Dapetin kurva solusinya. Sekarang mah udah dikasih. Jadi kalau syarat awalnya X1-nya sama dengan min 2, X2 sama dengan 2, bagaimana saya pengen menggambar sendiri-sendiri perilaku X1-nya. X1 terhadap T dan X2 terhadap T, grafik solusinya. Ini kan ada dua fungsi.
dx1 dt dan dx2 dt. Nah, kita lihat ini kurva ini. Kita ikuti. Dengan berjalannya waktu, kita amati yang x1 dulu. Kalau ngamati x1 lihatnya arah horizontal ya. Arah horizontal ini berarti bertambah kan ke sini. Kan ini bergeraknya ke kanan. Ke kanan, kemudian dari sini ke kiri. Gitu ya. Bentar. Oke. Jadi kita lihat bahwa nilai X1 tadinya bertambah, suatu saat berkurang. Nah, gambarnya gimana? Kenapa gambarnya ini? Kan tadinya mulainya X1-nya -2 di sini. Kemudian dia naik, bertambah. Ya, berapa angkanya persisnya di sini nggak tahu kita. Karena ini kualitatif aja. Tapi yang jelas dia bertambah, mencapai puncaknya, kemudian menurun. Terus menurun ini kan. Ke kiri terus kan. Kalau dilihat arah horizontal. Yang X2 kita lihat coba di sini X2. X2 asalnya 2. Jadi mulai di sini. X2 tuh ngelihatnya vertikal. Ah, grafiknya ini turun terus. Terus turun. X2 nah ini X2 turun terus. Lengkungannya nggak tahu gini, kemudian melengkung gitu atau melengkung lagi, tapi yang pasti turun terus. Jadi dari grafik ini kita bisa memperkirakan solusinya. Hitungannya bagaimana memproduksi ini nanti ya pasal berikutnya. Sebenarnya yang mau ditekankan di sini yang pola seperti ini itu namanya saddle gitu. Oke. Lanjut lagi. Ada titik kesetimbangan di sistem itu yang namanya nodes. Nah, bila semua kurva-kurvanya itu bersifat mendekati titik kesetimbangannya atau kurva-kurvanya menjauhi. Gitu ya. Itu muncul di persamaan diferensial ini. Nanti kita hitungannya. Jadi sekarang mah udah percaya aja setelah dihitung jadi gini gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini. Lihat. Kalau dimulai X1 atau X2 dimanapun, kita lihat semua konvergen ke nilai kesetimbangan ini. 0, 0 nilai kesetimbangannya. Mulai di sini juga mengarah ke sana semua. Maka ini sebenarnya kalau dilihat kestabilannya tadi stabil global ya. Nah, tapi khusus di sistem dinamakan ini titik keseimbangannya punya sifat nodes gitu ya. Nodes ini. Oke. Grafik kanan bisa diperkirakan juga. Kita lihat grafik yang kanan. Dari ini. Katakan awalnya waktu T0 di sini. Nilai X1-nya 2, X2-nya -1. Ini kan titik 2, -1. X1-nya 2. Kita lihat X1-nya, lihat horizontal. X1-nya berkurang terus kan. Ke kiri terus nih grafiknya. Jadi X1-nya mula-mula 2. Nih, X1, 1, 2 ini. Dia menurun terus. Dan konvergen kemana? Konvergen ke 0 nih. Jadi ini asimptotik ke 0. Yang X2 gimana? Yang X2 tadinya turun, awalnya -1 ya. X2-nya awalnya -1, menurun, kemudian naik. Konvergen juga ke 0. Jadi ini tadinya menurun, ya. Kemudian naik, lihat vertikalnya. Naik, konvergen ke 0. Paham tidak? Syahda, paham tidak menggambar yang hijau dari yang di kirinya? Paham, Pak. Shirley? Paham, Pak. Beneran nih pahamnya? Reva Sofiana? Reva Paham, Sofiana? Sofiana? Raffi apa ya? Lupa yang biasanya masuk pertama kali. Pak, boleh diulang nggak Pak? Saya masih agak bingung. Bingung?
Ditutup yang kanannya ya. Yang kirinya mah nanti. Dari mana yang kirinya nanti ya. Di pasal berikutnya. Yang sekarang harus dikuasai. Kalau diberikan yang kiri kayak gini, yang kanan harus bisa gambar. Saya ambil yang kiri aja ya. Kita, ini ada ini. Sebentar. Saya ambil yang kiri. Hapus dulu ya. Katakan diberikan face portrait-nya seperti ini. Face portrait itu ya gambar kurva-kurva solusi di bidang ini, fasa ya, X1, X2. Saya dari kurva ini tuh artinya apa? Arti ini dulu. Artinya kalau saya waktu T-nya 0 ada di sini, nggak kelihatan saya nunjuk ini ya. Jadi misalkan X1 waktu T-nya 0 itu nilainya 2, X2-nya berapa? Waktu T-nya 0 sama dengan -1. Nah, X2-nya -1. Dengan berjalannya waktu gimana? Kan ini tuh ada persamaan diferensialnya. dx1 dt sama dengan apa? dx2 dt sama dengan apa? Nah, katakan sudah dikasih gambar kurva solusinya seperti ini di bidang fasa. Kita mau menggambar solusi masing-masing fungsi ini terhadap T. Jadi saya mau menggambar ini. Bentar. Bengkok. Mau menggambar T terhadap X1 dan satu lagi saya mau menggambar solusi dari fungsi yang kedua, T terhadap X2. Cuma di gambar tadi disatukan sumbunya. Supaya gambar di masing-masing sumbu. Tadi awalnya yang X1. Waktu T-nya 0, dia 2 di sini nih awalnya. Jendolan ini. X1-nya 2. Jadi awalnya ada di sini. 2. Ya. Itu. Dengan berjalannya waktu, solusinya seperti ini. Artinya apa? Kita lihat X1 membesar atau mengecil. Untuk mengetahui X1 membesar atau mengecil, kita lihat kurva solusi ini. Bergerak ke arah kiri atau kanan. Oh, bergeraknya ke kiri. Berarti X1-nya mengecil terus kan? Nah, dia mengecil. Mengecilnya terus gitu ke bawah atau mengecilnya gimana gitu. Nah, kita lihat ke kiri terus mengecil dan menuju nilai 0. Jadi ini haruslah, nah kayak gitu ya. Mungkin aja kurvanya mungkin bolak-belok, tapi ini akhirnya konvergen ke 0. Ya, nah itu di gambar yang bagus ya seperti ini aja. Paham nggak tadi yang nanya? Paham, Pak. Nah yang X2, mulainya -1. X2 tuh lihatnya vertikalnya. Awalnya -1 di sini. -1 si X2 ini. X2 kita ngelihatnya vertikal. Dari sini ke sini secara vertikal turun kan? Kemudian naik. Jadi X2-nya tadinya berkurang, kemudian bertambah. X2-nya tadinya di sini berkurang, nggak tahu sampai berapa kira-kira aja, kemudian bertambah, dan sama-sama asimptot ke 0. Gitu, itu grafik yang X2. Disatukan, di sini mah grafiknya yang X2 ini. Nah ini dia turun, kemudian naik. Kalau gambar saya, turunnya agak gede. Turun, naik. Nggak tahu ini intervalnya berapa T-nya. Kalau dari sini hanya kualitatif aja, karena T-nya nggak kelihatan. Yang perlunya itu tadi, turun, kemudian naik, dan menuju ke 0. Nah, sudah paham belum sekarang? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, oke. Nah, yang seperti ini jadi semua kurva solusinya menuju titik keseimbangannya. Ini dinamakan titiknya adalah nodes. Stabil global di sini ini ya.
Bisa juga kalau matriks ini nanti kita ngitungnya di belakang ya, nggak sekarang. Itu kalau digambar, kita gedein lagi, itu semua keluar solusinya, mengarah keluar. Jadi kalau katakan, saya crop dulu. Katakan mulai X1 dan X2-nya di titik, karena ambilnya sembarang titik, di titik sini gitu ya. Jadi X1-nya mungkin 1, X2-nya 1,4 gitu. Maka dengan berjalannya waktu, nilai X1 dan X2 akan seperti ini. X1-nya membesar, X2-nya juga membesar. Kalau mulainya di sini, waktu T-nya 0, misalkan X1-nya min 1,5, X2-nya min 1. Dengan berjalannya waktu, dia panahnya ke sana, solusinya. Berarti X1 dan X2 akan makin kecil terus. Nah, ini oke ya, terima dulu ini. Nanti di bab berikutnya dijelaskan menggambar ininya dan menghitungnya. Nah, yang mau digambar ini kurva solusinya yang kanan. Kosong sih saat ini. Kurva solusinya kalau digambar, kita gambar lagi, saya manual lagi ya. Pakai satu sumbu aja. Katakan waktu T-nya 0, X1-nya berapa ya ini? Waktu T0, X1-nya 2, X2-nya 1 lagi. Jadi waktu awal di sini. Kita lihat nilai X1 dulu. X1 awalnya 2. Jangan terlalu tinggi ini karena membesar terus ya. 2-nya di sini aja 2. 1, 2. Yang X1. Ternyata X1 akan tambah lama, tambah ke sana, tambah besar ya. Lihatnya horizontal. Meskipun dia mendekati sumbu X, tapi kan tambah ke kanan. Berarti X1 akan tambah gede. Nah, saya pakai biru grafik X1. Dia akan tambah gede. Lengkungnya gitu atau gini kita nggak tahu. Pokoknya tambah gede aja. Nah, gitu ya. Jawab gitu betul, menjawab gini betul. Pokoknya naik terus. Jangan turun gitu ya. Karena ini kan makin lama makin ke kanan. Jadi X1-nya naik terus. Oke. Ini grafik X1. Yang X2. X2 saya gambar pakai warna ini. Yang X2 awalnya min 1. Awalnya di sini. Dan dia naik terus ke kanan. Ya, naik terus. Ini juga udah naik terus. Coba cocok nggak? Harusnya cocok. Loh. Ini X2 boleh nabrak ini ya. Nggak pernah jadi 0 X2. Kalau diteruskan kan X2 ke kanan terus. Ini nggak harus asymptot, ini naik terus. X1 juga naik terus. Melengkungnya kita nggak bisa nentukan cekung bawah atau cekung atas. Nah, itu nodes ya. Jadi nodes ada 2 macam. Semua menjauh atau semua mendekat. Ada satu lagi. Namanya spiral. Titik kesetimbangannya, nanti ini dari sini. Kalau A-nya ini nanti akan jadi spiral. Dihitung nanti di bab berikutnya. Ini diberikan aja dulu solusinya. Spiral tuh gini. Seperti apa yang tadi ke satu teh? Bukan. Seperti yang kedua, yang nodes, tapi yang mendekati. Dia mendekati, tapi mendekatinya membentuk garis spiral. Simetri spiral gitu. Jadi mirip nodes yang pola ke satu, semua mendekati, tapi mendekatinya gini. Spiral tuh kalau nggak salah ada 2 juga ya. Bisa juga menjauhi, tapi bentuknya spiral. Satu lagi, bisa juga, ini mendekati, oh ini saya salah matanya. Yang ini yang menjauhi ya, bentuknya spiral. Jadi kayak nodes, tapi lengkungannya berbentuk spiral gitu. Kalau yang di bawah yang mendekati. Semua mendekati. Tapi dengan arah spiral.
Gimana membedakannya yang knot sama spiral? Nanti di hitungannya akan jelas. Ya. Nah, sekarang udah bisa menggambar ya yang hijaunya. Kalau udah diberikan ini, yang face portrait-nya, gambar kurva-kurva solusinya di bidang fasa, harus bisa menggambar solusinya. Begitu. Kuliah kita baru 1 jam 10. Belum deh. 1 jam baru juga ya. Sebentar, saya mau lihat ini. Ini mau saya tunda nih, karena ini mau menghitungnya. Nggak sebentar nanti. Tuh, udah mulai hitungan. Oke, hari ini mungkin segitu aja dulu. Nggak apa-apa. Sebentar. Saya lihat silabusnya dulu. Takutnya ketinggalan. Kita lihat dulu silabus. Kalau nggak ketinggalan, boleh selesai dulu. Minggu ini kita udah selesai ya. Kita udah masuk di sini. Di 10.1. Ya sudah. Boleh udahan dulu, asik. Cepet loh, nanti minggu depan kita selesai bahan. Minggu depan memang harus selesai ya. Tanggal 16 KBF, jangan lupa. Oke, jadi hari ini sampai situ dulu. Saya hentikan rekamannya.